Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki minggu biasa yang ke-19. Pada hari ini Gereja Indonesia mengajak kita untuk merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga atau Maria Assumpta. Hari raya ini jatuh pada tanggal 15 Agustus. Tetapi gereja biasanya merayakan hari raya yang jatuh di luar hari Minggu, merayakannya pada hari Minggu yang terdekat. Dan sekarang tanggal 13 Agustus kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Dogma Maria diangkat ke surga baru diumumkan atau diajarkan secara resmi oleh Gereja Katolik pada tahun 1950. Dogma Maria Assumpta atau Maria diangkat ke surga ini boleh dikatakan menjadi ajaran resmi gereja yang terakhir. Ada paling tidak 3 dogma tentang Maria. Yang pertama, Maria tetap perawan. Yang kedua, Maria Bunda Allah. Yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda dosa. Dan yang keempat ini, Maria Assumpta. Mengapa gereja merayakan atau berkeyakinan percaya bahwa Maria diangkat ke surga? Iman gereja ini sebetulnya mengungkapkan apa yang menjadi pengharapan dari kita masing-masing. Kita semua mempunyai pengharapan bahwa hidup kita di dunia ini tidak hanya berhenti pada saat kita mati. Kalau kematian membuat hidup kita terhenti, maka percuma kita mengusahakan dan berjuang menjadi manusia baik dan benar. Kebangkitan Yesus memberikan perspektif baru bahwa kalau kita mengikuti Yesus, kalau kita setia pada ajaran Yesus, kalau kita melakukan apa yang dipesankan oleh Yesus seperti minggu yang lalu, wajah kita akan bersinar, kemuliaan akan ada pada kita. Maka hari raya Maria diangkat ke surga mau meneguhkan bahwa manusia yang setia mengikuti Yesus, manusia yang tekun pada ajaran Yesus, manusia yang terus berusaha menjadi orang baik, akhirnya dimuliakan. Orang kadang salah mengerti. Mereka mengatakan gereja Katolik ini terlalu mengkultuskan Maria. Maria menjadi lebih hebat daripada Yesus. Apalagi sekarang di banyak kota, di banyak tempat dibangun tempat-tempat peziarahan dengan patung Maria yang besar.
patung Maria yang tinggi. Semua orang datang dan mengaguminya. Apakah itu berarti Yesus kemudian dinomorduakan? Gereja tidak bermaksud seperti itu. Maria adalah manusia, sama seperti kita. Maria bukan setengah dewi, atau malah sejajar dengan Allah. Tidak. Maria adalah manusia, tetapi dia manusia istimewa karena dia adalah yang sanggup bekerja sama dengan Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Ketika manusia membuka dirinya untuk bekerja sama dengan Allah, pada saat itu keselamatan terjadi. Dan ketika Maria disapa oleh Allah lewat malaikat Gabriel yang membawa kabar bahwa dia akan mengandung Sang Penyelamat, Maria mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Pada saat itulah penyelamatan umat manusia oleh Allah terlaksana. Kalau Maria menolak, kalau Maria tidak mau, sejarah hidup manusia tidak berjalan seperti sekarang. Berkat kesanggupan Maria, sejarah hidup manusia diperbaharui, diubah oleh Allah dalam Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Yesus adalah Sabda Allah sendiri, isi hati Allah sendiri, yang menyapa manusia, yang menuntun manusia, yang mengajar manusia. Dan pribadi pertama yang menerima pengajaran itu adalah Maria. Maria sanggup untuk dibimbing, dituntun, diarahkan, sehingga rencana Allah terlaksana. Patung Pieta yang ada di gereja Santo Petrus Roma di Vatikan, yang dibuat oleh Michelangelo, menggambarkan bagaimana Maria bukan hanya sanggup menerima Yesus dalam sukacita, dalam senang, dalam semua keberhasilan, tetapi juga menerima Yesus di saat wafat di bawah salib. Dan dia tetap mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan, menurut kehendak." Kalau ada orang, kalau ada manusia dengan kepribadian seperti itu, sudah sangat layak kalau dia pasti dimuliakan. Dialah yang bercahaya seperti matahari. Minggu yang lalu kita merayakan Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan sebelumnya dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah, Yesus mengatakan bahwa orang benar, orang baik akan bercahaya seperti matahari di surga. Maka Maria adalah manusia pertama yang bercahaya, yang wajahnya memancar bagaikan matahari, yang dimuliakan sebagai buah imannya,
Dan ini juga menjadi janji Allah kepada manusia yang taat. Maka Maria seringkali digambarkan sebagai Hawa yang baru. Hawa yang pertama adalah Hawa yang tidak taat, yang tidak mau menurut apa yang menjadi kehendak Allah. Maria taat sampai akhir, maka dia layak disebut sebagai Hawa yang baru. Oleh karena itu, gereja berkeyakinan sekaligus berpengharapan Marialah yang pasti dimuliakan oleh Allah untuk pertama kali, atau sebagai manusia pertama yang dimuliakan oleh Allah. Sekaligus ini merupakan pesta pengharapan bahwa kita ingin apa yang dialami oleh Maria juga kita alami. Untuk itulah Gereja Katolik atau umat Katolik sangat menghormati Maria, mempunyai devosi yang kuat kepada Maria, selalu memohon doa-doa Maria supaya kita dapat seperti dia, supaya kita bisa mencontoh dia. Inilah yang kita rayakan. Kita merayakan iman dan pengharapan kita. Iman akan kehidupan kekal dan harapan bahwa kita akan menjadi seperti Maria. Di Yerusalem ada sebuah gereja, namanya Gereja Dormitorium Abi. Di situ ada replika Maria yang berbaring, patung Maria yang berbaring. Dikatakan bahwa ibu sedang tidur, tapi yang mau dikatakan Maria sudah meninggal dunia. Lalu di salah satu sudut ada sebuah lukisan di mana Yesus memangku Maria. Kalau biasanya kita melihat patung-patung atau gambar-gambar Maria menggendong Yesus, di kapel itu atau di gereja itu gambarnya Yesus menggendong Maria, yang mau mengatakan bahwa Maria dimuliakan di surga oleh karena imannya akan Allah yang menjadi manusia. Semoga kita juga mengalami apa yang telah dialami oleh Bunda Maria. Amin.